Badai belum berlalu bagi Gibran, sekalipun ia telah selesai menjawab keraguan publik terkait dengan kompetensi atau kapasitas kelayakan dirinya untuk menjadi calon wakil presiden di Republik ini. Bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita melanjutkan diskusi kita tentang riuhnya pandangan-pandangan yang disampaikan bukan saja oleh paslon masing-masing capres dan cawapres terkait dengan apa yang terjadi di panggung perdebatan cawapres terkait dengan metode atau cara strategi yang dipakai oleh Gibran untuk menghadapi lawan-lawannya. Dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar dan juga Bapak Mahfud MD yang dinilai tidak fair dan dipandang penuh kecurigaan. Misalkan saja ada pakar telematika yang mengatakan bahwa jangan-jangan ada pembisik-pembisik yang menuntun jalannya perdebatan yang diklaim itu dengan adanya penggunaan mikrofon 3 mikrofon bagi Gibran. Nah, ini menarik ya. Tuduhan-tuduhan ini sah-sah saja diproses dan sebagainya untuk dibuktikan. Ada juga yang memandang bahwa penggunaan istilah-istilah seperti SGIE itu yang disebut dengan State of the Global Islamic Economy itu harusnya disebutkan dalam akronim atau terminologi dalam sebutan yang Inggris begitu. Jadi bukan disebutkan satu dalam bahasa Indonesia, yang lain disebutkan dalam bahasa Inggris sehingga mengundang tafsir-tafsir yang kemana-mana terkait dengan jenis makanan lah yang disebutkan oleh salah satu pendukung tim kampanye dari Ganjar yang memandang juga bahwa SIG itu bisa dicari di Google, di search engine dan sebagainya. Menarik. Sebenarnya salah siapa ya? Kalau kita mencermati jalannya perdebatan itu sebenarnya bukan salah Caimin juga, bukan salah juga Gibran di situ. Persoalannya adalah di mana intervensi moderator yang tidak memberikan ruang bagi Caimin untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi terkait apa yang dimaksud Gibran dengan SGIE itu. Kan di situ kelihatan bahwa Gibran sedang mengambil mikrofon untuk mau membantu. Sangat mungkin ingin menerangkan kepada Caimin terkait dengan SGIE itu. Tapi clue yang disampaikan oleh Gibran itu di awal jelas untuk mengatakan bahwa positioning dari Caimin itu sebagai seorang ketua partai besar yang memang dibangun dari basis keislaman atau keagamaan yang diyakini oleh Gibran paham dengan isu-isu ini karena menyangkut tentang isu-isu yang lekat dengan keseharian Caimin sebagai seorang ketua partai keagamaan. Nah, ini yang kalau saya analisis di sini bukan salahnya Caimin, bukan juga salahnya Gibran tetapi sekali lagi apakah memang mekanisme perdebatan itu tidak boleh kemudian orang yang ditanya mengajukan pertanyaan balik. Saya kira sebenarnya sah-sah saja untuk mengajukan pertanyaan. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan baik Caimin maupun juga kesalahan dari Gibran Ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Demikian juga ketika Gibran harus berhadapan dengan Mahfud MD terkait dengan pertanyaan regulasi, bagaimana terkait pandangan bagaimana regulasi tentang carbon storage dan carbon capture dan storage. Jadi bagaimana persoalan yang ada kaitannya dengan karbon dioksida yang berelasi dengan persoalan iklim Nah, ini kan menjadi penting yang sebenarnya yang diharapkan oleh Gibran adalah Profesor Mahfud menjelaskan tentang regulasi-regulasi terkait dengan dinamika carbon capture dan storage itu.
Ya, bagaimana? Jadi pertanyaan bagaimana yang kemudian mengarah jawaban itu diberikan dalam perspektif epistemologi, ya, terkait dengan pembuatan undang-undang carbon capture dan storage itu. Pertanyaannya apakah memang belum ada regulasi yang itu, atau kemudian bagi Mahfud itu merupakan isu baru bagi Indonesia yang tidak memiliki regulasinya. Kan ini mengundang sebuah pertanyaan besar, ya. Apakah memang akses pengetahuan profesor tidak sampai ke situ, atau memang belum ada undang-undangnya? Jadi silakan aja publik mengecek terkait dengan carbon capture dan juga storage, ya. Jadi di sini kita tidak perlu harus menyalahkan siapa, selalu mengulik-ngulik sisi-sisi yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan, ya. Jauh lebih baik kita melihat bahwa memang ada keterbatasan-keterbatasan, situasi-situasi yang tidak bisa kemudian kita simpulkan. Perdebatan itu menggambarkan keseluruhan kompetensi yang dimiliki oleh ketiga calon wakil presiden itu. Seperti yang saya bicarakan di beberapa konten-konten lain, mereka-mereka yang nanti kalau dipilih oleh publik itu akan bekerja dengan kelompok expert, ya. Mereka akan bersentuhan secara langsung dan belajar banyak dari sebuah perjalanan dalam rangka untuk mengeksekusi berbagai macam kebijakan-kebijakan. Mereka tidak pernah sendiri. Ya, mereka bukan manusia yang sempurna, tetapi mereka akan disempurnakan dalam proses memimpin, saya kira dengan kecepatan, ya, penguasaan bidang-bidang yang ada, ketika itu dicocokkan dengan pengalaman mereka masing-masing di birokrasi yang semuanya memiliki pengalaman itu tentunya. So, teman-teman, kita akan menyongsong perdebatan-perdebatan yang lain, baik calon presiden dan cawapres di perjumpaan-perjumpaan atau perdebatan yang ketiga, keempat, dan kelima. Tentu pasti akan mengasihkan, bukan partai politik.